Oke, kita bahas lagi mengenai transfer update dan ada beberapa informasi juga yang saya ingin bagikan kepada kalian mengenai pertandingan uji coba yang akan dijalankan beberapa tim di Liga Indonesia untuk di bulan Mei dan juga Juni ya. Jadi kita bahas dulu dari transfer update, yaitu ada PSIS Semarang yang kembali lagi memberikan gebrakan dengan mendatangkan pemain belakang yaitu Ali Sesai. Jadi Ali Sesai sebelumnya berseragam Persebaya Surabaya dan saya sudah melihat cara permainannya bersama Persebaya ini cukup bagus. Tackling, marking, postur tubuh, lalu visi dan misinya ini bagus Ali Sesai. Artinya dengan kedatangan Ali Sesai di lini belakang dari PSIS Semarang, walaupun kehilangan Welas Costa ya yang sudah terlebih dahulu cabut ya, artinya tidak ada masalah. Pemain asing dari PSIS Semarang sudah lengkap, ada 4 ya, Fortes, Marukawa, Ali Sesai, lalu satunya lagi Jonathan ya. Jadi ada 4 pemain asing dari PSIS Semarang dan sudah lengkap. Jadi artinya dari lini pertahanan, lini tengah, gelandang serang ya Jonathan, lalu lini sayap ada Marukawa, di depan ada Fortes. Ini diisi dengan pemain asing yang lengkap di berbagai posisinya. Ya, jadi artinya pemain-pemain yang didatangkan pun berbintang semua pemain asingnya ya, Fortes, Marukawa, Ali Sesai, Jonathan sudah terlebih dahulu berkostum PSIS Semarang. Jadi ini cukup luar biasa kedalaman skuad yang dimiliki dari PSIS Semarang, walaupun sudah kedatangan pemain-pemain lokalnya dulu ya, yang kemarin saya sudah bahas. Ini bisa menjadi salah satu batu loncatan untuk PSIS Semarang di musim depan. Tinggal menentukan pelatihnya siapa. Yang saya harapkan ya pelatihnya bisa dipilih yang tepat ya, yang memiliki karakteristik dan kaya taktik untuk menyulap PSIS Semarang dengan pemain-pemain bintangnya ini yang datang. Jadi selamat untuk Ali Sesai, semoga bisa memberikan kontribusi untuk PSIS Semarang di lini pertahanannya. Lalu next kita bahas lagi dari Persija Jakarta, ini yang resmi melepas Ikhwan Ciptadi, saya kurang paham. Lalu ada Firmansyah juga dari Persekat ke Persis Solo, ini ada 2 pemain, jadi Persis Solo ya mendatangkan pemain. Kemarin saya sudah bahas Persis Solo, ini mendatangkan lagi. Lalu Hamzah Lestaluhu. Jadi ada 3 pemain baru yang dibeli oleh Persis Solo. Ini cukup luar biasa melakukan perubahan skuad untuk mempersiapkan di musim depan Persis Solo. Jadi cukup bagus ya pergerakan aktifnya di musim ini. Lalu ada Zulham Jamrun, ini yang ke Persela Lamongan. Jadi saya ingat kalau nggak salah Zulham Jamrun ini sedikit temperamen ya kalau nggak salah. Saya soalnya nonton Zulham Jamrun ini pada saat saya kuliah kalau nggak salah, jadi cukup lama juga ya. Dan ini akhirnya merumput kembali dengan Persela Lamongan, usianya 34 tahun dan bisa menjadi pemain sayap kiri, sayap kanan maupun pemain depan. Jadi artinya untuk Persela Lamongan di lini depannya, semoga dengan kedatangan Zulham Jamrun ini bisa memberikan kontribusi baik dari assist dan golnya, dan terutama dari personalitinya ya. Zulham Jamrun semoga tidak gampang temperamen, bisa berubah. Dan tentunya dengan usia 34, kalau menurut saya harusnya sudah mulai berpikir secara matang untuk kedewasaan suatu pemain sepak bola ya. Jadi selamat untuk Zulham Jamrun dan juga Persela Lamongan, semoga bisa bekerja sama dengan baik. Lalu next kita bahas juga dari Persela Lamongan lagi yang resmi mendatangkan Eka Pratama, ini dari Hizbul Watan. Saya juga kurang paham pemain satu ini. Berposisi sebagai pemain depan ya. Lalu ada Junius Bate, ini Persela Lamongan juga menatakan usianya 28 tahun, berposisi sebagai sayap kiri. Jadi ini cukup bagus juga Persela Lamongan. Lalu Aji Saka, ini pemain belakang dari Arema Malang yang usianya masih sangat muda, didatangkan oleh Persela Lamongan. Lalu ada Iman Arif Fadilah, ini kiper dari PSM Yogyakarta, usianya masih 32 tahun, masih cukup bagus, matang. Lalu Persela Lamongan juga mendatangkan Rizky Kusni, ini kiper juga, usianya 20 tahun, sebelumnya membela Madura United. Jadi cukup luar biasa untuk Persela Lamongan melakukan aktivitas transfernya, karena setelah mendapatkan manajer baru dan tentunya manajemen Persela Lamongan banyak perubahan, ya ini terbukti dengan memberikan pemain-pemain yang boleh dibilang aktif ya, melakukan jual beli pemain untuk di musim depan. Jadi selamat untuk semua pemain yang bergabung dengan Persela Lamongan, semoga bisa membawa Persela Lamongan di musim depan kembali lagi ke Liga 1.
Lalu next kita bahas dari Rohit Chan yang resmi tidak diperpanjang kontraknya bersama Persija Jakarta. Jadi ini Rohit Chan ini pemain asing yang memang penampilannya di musim kemarin dijadikan sebagai pemain belakang ya. Padahal sebenarnya yang saya lihat bermain di gelandang bertahan lebih bagus untuk Rohit Chan ketimbang di area pemain belakang. Tapi memang di Persija Jakarta tidak ada pilihan lagi. Jadi dengan tidak adanya Rohit Chan di Persija Jakarta musim depan, artinya ada satu slot pemain asing yang bisa didatangkan oleh Persija, dan kita tahu Thomas Doll baru saja tiba di Jakarta. Jadi kita tinggal lihat gebrakan apa yang akan dilakukan oleh Thomas Doll untuk membeli pemain gelandang bertahan atau pemain belakang ya. Jadi kita masih lihat, dan gosipnya Rohit Chan ini akan ke Persik Kediri. Ini juga cukup bagus jika misalkan memang Rohit Chan bisa datang ke Persik Kediri, artinya kan kuota pemain asing dari Persik Kediri ini bertambah satu ya, dan ini Rohit Chan akan dipakai untuk posisi pemain belakang atau gelandang bertahan misalkan ke Persik. Tapi menurut saya misalkan bisa bergantian dengan tugas dengan Taufik, yaitu is okay ya, karena kan gelandang bertahan yang dimiliki oleh Persik Kediri yang benar-benar real bagus itu kan Taufik ya, sisanya hanya mengisi kekosongan pemain gelandang bertahan. Jadi jika memang misalkan Rohit Chan mau dimainkan bersamaan dengan Taufik, artinya Rohit Chan akan kembali lagi dipasang sebagai pemain belakang. Ya, karena kan kalau boleh dilihat Taufik ini usianya sudah tidak muda lagi ya, pengaruh ke masalah stamina. Jadi apakah Rohit Chan jika pindah ke Persik Kediri akan menjadi pengganti pelapis antara Taufik dengan Rohit Chan? Kita masih tunggu ya, karena ini masih gosip, karena boleh dibilang sudah hampir diresmikan ya menjadi pemain Persik Kediri. Jadi kita masih tunggu, ini masih sekedar rumor. Lalu next kita bahas dari Persik Kediri yang resmi mendatangkan Yohannes Pahabol ya. Ini cukup mengagetkan juga untuk saya. Sebenarnya sudah lama gosip ini ya mengenai Pahabol pindah ke Persik Kediri, tapi ini baru saja terrealisasikan, sudah dimunculkan, diupload di Instagram resminya Persik Kediri. Jadi dengan kedatangan Pahabol, skuad pemain sayap ya, terutama di Persik Kediri ini cukup bagus, cukup matang semua. Ya, jadi dengan datangnya Ferry Pahabol, ini pemain yang cukup matang, menjadi top skor di musim lalu bersama Persipura Jayapura, dan memang lebih bagusnya Pahabol bermain di sayap kanan. Kenapa? Karena spesialisnya nih kaki kiri ya. Jadi kalau kaki kiri ini biasanya lebih bagusnya bermain di sayap kanan. Tapi nanti kita tinggal lihat. Saya ingin bahas di video berikutnya nanti untuk masalah pemain-pemain dari Persik Kediri bersama dengan Javier Roca, di bawah strategi Javier Roca. Saya akan bahas di video berikutnya. Jadi nanti kalian tunggu aja, saya bakal buat. Lalu Persik Kediri juga resmi mendatangkan Jimmy Aronggear ya. Ini dari PSBS. PSBS ini klub mana ya? Saya kurang sedikit paham ya. PSBS Biak ya. Jadi ini PSBS Biak sebelumnya bermain di Liga 2 kalau nggak salah ya, karena saya baru dengar klub ini. Dan posisinya sebagai pemain back kiri dan back kanan, usianya juga masih muda, 20 tahun, tapi kalau saya lihat biasanya Persik Kediri jika mendatangkan pemain asal Papua ya, boleh dibilang ini sudah biasanya ya memiliki kecepatan yang cukup tinggi, apalagi bermain di sayap. Artinya dengan kedatangan Jimmy Aronggear yang diharapkan bisa mengganti pelapis antara mungkin Agil di kanan atau kiri ada Yusuf Maulana ya, biasanya kan Yusuf dimainkan sebagai back kiri ya. Jadi mungkin bisa menjadi pelapis, atau mungkin Jimmy Aronggear bisa bersaing untuk merebutkan starting line up di posisi kiri atau kanan. Jadi kita masih tunggu, karena jujur saya belum terlalu mengerti bagaimana penampilan Jimmy Aronggear bersama PSBS Biak di musim lalu, karena saya nggak nonton divisi Liga 2. Jadi yang saya harapkan bisa memberikan kontribusi untuk Persik Kediri. Jadi itu aja berita yang saya bisa bahas untuk kalian dari transfer update. Lalu saya ingin bahas sedikit tentang pertandingan antara Arema Malang dengan PSIS Semarang, lalu Persebaya dengan Persis Solo ya. Jadi ada 2 pertandingan persahabatan, dan ini tentunya kabar bagusnya boleh dihadiri oleh seluruh supporter dan juga penonton dari kedua tim. Jadi yang saya ingin bahas di sini adalah penjualan tiket
ya, karena ada yang DM ke saya walaupun nggak banyak, ada yang ketipu untuk membeli tiket secara online. Jadi saya ingin memberi informasi aja kepada kalian, jika kalian ingin membeli tiket untuk nonton pertandingan baik Arema dengan PSIS, Persebaya dengan Persis Solo, tolong kalian follow Instagram resmi klub kesayangan kalian masing-masing ya, yang ada centang birunya. Dan kalian bisa dapatkan informasi mengenai pembelian tiket yang resmi. Karena untuk masalah calo gitu-gitu kan masih ada-ada aja ya tentunya. Dan juga yang menjual online tapi hanya untuk menipu itu pun ada, sangat banyak. Saya di capture juga oleh beberapa DM yang masuk, capturean yang hanya online, nanti ketemuan di mana, dibawakan tiketnya, tapi tolong transfer dulu. Nah, yang hal-hal kayak gini jangan dilakukan. Jadi kalian boleh transfer atau membayarkan tiket secara online asalkan ketemu dengan orangnya, ya. Jangan sampai hanya transfer dulu tapi nggak bertemu langsung dengan penjual tiketnya, itu jangan. Tapi lebih amannya lagi, kalian tolong mungkin media sosial baik dari komunitas supporter Arema, PSIS maupun Persebaya dan Persis Solo harusnya ada yang memberikan informasi tentang pembelian tiket ini bagaimana caranya. Ya, jadi kalian tinggal langsung menghubungi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan lah, intinya seperti itu ya. Komunitas-komunitas yang memang bisa mengarahkan kalian untuk mendapatkan informasi membeli tiketnya ini di mana. Ini juga berlaku untuk di musim depan nanti ya, di Liga 1 musim depan kan boleh dihadiri penonton ya, kalau misalkan boleh gitu ya. Jadi ini untuk pelajaran juga, jika ingin membeli tiket diharapkan bisa mencari informasi sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau yang beli secara online boleh saja asalkan itu memang resmi dari kerjasama tim-tim kesayangan kalian ya, jangan lewat individual terhadap penjualnya langsung, karena itu biasanya bisa terjadi pembohongan ya, bisa terjadi. Tapi kalau mau ya ketemuan langsung di tempat, ada tiket, ada uang, itu lebih oke. Jadi ini hanya untuk informasi tambahan aja untuk kalian, semoga tidak ada kejadian yang tertipu lagi untuk masalah membeli tiket pertandingan, baik untuk di pertandingan besok maupun nanti di Liga 1 musim depan. Jadi ini aja informasi yang aku bisa berikan kepada kalian. Jadi terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.